Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, bakal menjelaskan mengenai konsep tugas besar untuk praktikum jaringan komputer. S1 Teknik Informatika. Jadi nanti di sini bakal ada pemaparan mengenai konsep anggota kelompok, tugas kelompok, kemudian nanti bakal ada beberapa aturan atau ketentuan dalam pengerjaan tugas besar. Ketentuan pengerjaan dibagi menjadi 4 poin. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Tugas besar dikerjakan secara berkelompok, di mana setiap kelasnya itu bakal dibagi menjadi 12 kelompok. Tiap kelompok rata-rata terdiri dari 4 sampai 5 orang. Tapi ada juga yang 3 orang dalam satu kelompok. Itu nanti kalian bisa melakukan verifikasi atau cross-check mengenai pembagian kelompok di URL berikut. bit.ly/tubesjarkom ittp 2020. Semua huruf kapital. Nah, jadi nanti kalian bisa melakukan verifikasi kalian itu di kelompok mana, kemudian kalian itu anggota kelompoknya siapa aja, itu kalian bisa akses atau verifikasi di URL berikut. Kemudian ketentuan penilaian itu dibagi menjadi 3 poin. Nah, ada laporan, presentasi, dan penilaian rekan. Untuk laporan, itu bobotnya 35%. Ketentuan laporan atau format laporan dan penjelasan format laporan itu bakal ada di video selanjutnya. Kemudian presentasi 40%, di mana sistem presentasinya demo plus penjelasan rangkaian jaringan. Dan kedua, tes troubleshooting terhadap rangkaian jaringan yang udah kalian buat. Durasi presentasi setiap kelompok itu kurang lebih hampir 25 menit. Kemudian jadwal presentasi itu dimulai dari pertemuan ke-12 sampai ke pertemuan 14. Maka modul terakhir praktikum Jarkom kali ini itu cuma sampai pertemuan 10. Sehingga nanti akan ada alokasi pertemuan untuk konsultasi tugas besar. Jadi nanti silakan teman-teman udah bisa mulai pengerjaan tugas besar semenjak video ini publish. Kemudian bakal ada satu sesi yang difungsikan sebagai konsultasi tugas besar lewat Meet Google sama setiap aslab. Dan penilaian rekan itu sebesar 25%. Nanti bakal ada form, nanti kalian bisa menilai kinerja dari setiap rekan anggota kelompok kalian itu seperti apa. Kalau bisa isi sejujur-jujurnya karena itu menjadi patokan untuk nilai bobot 25%. Untuk form feedback itu kalian bisa akses URL bit.ly/tubesjarkom feedback. Ketentuan soal, nah ini perlu diperhatikan. Terdapat 3 gedung, masing-masing gedung terdapat 2 lantai. Oke, 3 gedung. Berarti ada misalkan gedung TT, gedung IoT, dan gedung DC. Dan setiap gedungnya itu diwakili oleh 2 lantai. Dan memiliki satu router di setiap gedungnya. Kan? Masing-masing lantai gedung memiliki jaringan tersendiri dengan diwakili 2 PC tiap lantai yang IP-nya merupakan IP host awal plus 1 untuk PC pertama dan IP host akhir untuk PC kedua. Seluruh gedung terhubung ke 3 server melalui satu router atau biasa disebut dengan router sentral. Maka nanti bakal ada kurang lebih 4 router yang dimana 3 router untuk mewakili 3 gedung dan satu router difungsikan sebagai router sentral. Buat rangkaian jaringan berdasarkan studi kasus tersebut. Hubungkan seluruh rangkaian dengan menggunakan ketentuan IP, jumlah host, dan routing protokol serta ketentuan DNS dan FTP yang ada pada slide berikut. Nah, di sini nanti kalian sudah ada rangkaian jaringan skemanya, skema contohnya. Itu nanti kalau kalian lihat paling atas ada 3 server yang dihubungkan ke dalam satu switch untuk diteruskan ke router sentral, di mana router sentral akan membawahi setiap router gedung. Oke, perhatikan. Di setiap gedungnya itu bakal ada satu router
diwakili 2 lantai, dan setiap lantai diwakili oleh 1 switch dan 2 host. Itu ada gedung TT, gedung IoT, dan gedung DC. Kemudian di sini bakal ada 3 ketentuan, dua ketentuan ya, dua ketentuan dan 1 link file-file tugas besar. Seperti PPT, pembagian kelompok, ketentuan tugas besar, dan format laporan yang menyusul. Itu nanti kalian bisa akses di 2 URL tersebut, untuk ketentuan IP dan alokasi host, untuk ketentuan DNS dan FTP, dan link file-file tugas besar. Oke, sekarang kita coba untuk ketentuan IP dan alokasi host. Oke, ini saya perbesar. Nah, saya ngambil sampel untuk kelompok 1 ya, dari kelas K, di mana itu terdapat spesifikasi kolom kelompok, kemudian kolom kelas, kolom NIM, kolom nama, dan kolom presentasi. Kita bahas dari kelompok dulu. Setiap kelas itu bakal diwakili 12 kelompok. Oke, nah 12 kelompok udah sesuai. Kemudian nanti setiap kelompok ada yang terdiri dari 4 sampai 5 dan ada yang 3 beberapa, tapi rata-rata 4 sampai 5. Berarti kelompok 1 tuh dimulai dari Jordan sampai Dimas, di mana untuk kelompok 1 presentasinya itu dijadwalkan di pertemuan ke-12. Perhatikan sekali lagi buat para praktikan, setiap kelompok itu memiliki jadwal presentasinya. Jangan sampai ketukar dan jangan sampai ketinggalan, karena sudah dijadwalkan berdasarkan kelompoknya. Kemudian kita geser ke tabel ketentuan IP, alokasi host, dan domain. Di sini ada keterangan XX itu sama dengan nomor kelompok. Nah, perhatikan ya, XX itu sama dengan nomor kelompok. Bentar, saya zoom out. Oke, kelompok 1 sampai kelompok 12, ini sampel kelas K ya. Kolom 1 itu IP di salah satu jaringannya. Nanti setiap kelompok itu udah memiliki network IP yang sudah ditentukan. Terus di kolom kedua itu adalah protokol routing yang digunakan setiap kelompok. Kelompok 1 sampai kelompok 6 menggunakan protokol OSPF, single area, di mana proses ID-nya itu menggunakan nomor kelompok. Nah, ini perhatikan ya, ada ketentuan proses ID sebagai nomor kelompok, jadi disesuaikan dengan nomor kelompok. Kemudian untuk protokol EGRP berlaku dari kelompok 7 sampai kelompok 12. AS number-nya atau ASN itu menggunakan nomor kelompok. Nah, ini berlaku juga untuk kelas-kelas yang lain. Perhatikan ada beberapa yang di rolling, jangan sampai ketukar menggunakan protokol routingnya, disesuaikan dengan ketentuan di tiap spreadsheet. Itu sudah ada ketentuannya. Oke. Nah, terus tadi saya juga lupa verifikasi ya. Jadi untuk kelompok 1 sampai kelompok 9, di sini kan ketentuannya 2 digit ya, XX ya. Kalian nanti cukup satu aja. Jadi tulisannya 1 kayak gini. Contohnya untuk kelompok 1. Jangan tulisan 01, tapi 1 langsung. Oke, terus kita lanjut untuk ke kolom ketentuan alokasi host. Nah, di ketentuan alokasi host ini, itu ada gedung 1 sampai gedung 3, kemudian ada server, router 1, router 2, dan router 3. Nah, ini perhatikan baik-baik, jangan sampai kekecoh atau keliru. Di sini kalian bakal ditentukan menggunakan konsep subnetting FLSM atau VLSM. Wah, kan kalau yang udah nge pasti langsung, oh ini nih, oh ini nih, oh gitu kan. Udah ketebak lah, istilahnya pakai subnetting apa. Terus di sini ada ketentuan IP, alokasi IP untuk client server ya. Jadi kan server di sini kan ada 3. Di sini dikasih ketentuan IP-nya sudah disesuaikan, tinggal diperhatikan di tiap kolom. Kemudian
ini router 1, router 2, router 3. Kenapa nggak dimasukin router sentral? Karena router sentral itu kan udah diwakili sama setiap router sebagai pasangannya. Nah, ini kan. Ini misalkan alokasi host 1, ini berarti host 2 sudah diwakili. Oke, kita lanjut ke kolom DNS. Nah, ini perhatikan. Kolom DNS. Setiap kelompok memiliki DNS-nya masing-masing dan berbeda. Contohnya di kelas K itu ada Medan, kelompok 1. Untuk di kelompok 13, itu ada Magelang. Terus kelompok 2-nya itu contoh ada Pekalongan. Nah, ini sampai ke kelas P. Kelas P ada apa nih? Kelompok satunya, oh ini. Kelompok satunya ada Asmat, daerah Asmat, terus Biak Numfor, Jaya Wijaya, oh ini kalau nggak salah daerah Papua ya. Nah iya. Jadi nanti kita setiap kelompoknya ada nama-nama daerahnya masing-masing sebagai DNS. Nah ini disesuaikan saja. Oke. Sini ada ketentuan DNS-nya. Ya ada 3 poin ya. Dimana nama poin 1, buat satu website utama dengan ketentuan sebagai berikut. Menggunakan nama domain sesuai ketentuan pada tabel di atas. Jika ada spasi, diganti titik. Contoh, kepulauan.lama.com. Kemudian, indeks spek berisi satu paragraf atau lebih tentang sejarah dari daerah yang menjadi nama domainnya. Contohnya di Kepulauan Lama, sejarahnya apa nih? Oh, ada tentang sejarah perangnya. Oh, ada tentang sejarah apa namanya gedung-gedungnya. Ya udah dicantumin aja. Dan cukup satu paragraf. Untuk paragraf keduanya itu nanti berisikan nama-nama anggota kelompok. Nah, perhatikan ya, paragraf satu ketentuannya ini, paragraf kedua ketentuannya anggota kelompok. Kemudian poin kedua, buat satu website subdomain dari website utama dengan ketentuan sebagai berikut. Nama subdomainnya itu ada rekomendasi pariwisata, keuangan, administrasi, atau sesuai kreasi juga nggak apa-apa. Contohnya kita ngambil sampel ya. Pariwisata.kepulauan.lama.com. Memuat informasi mengenai pariwisata yang berada di Kepulauan Lama. Berarti nanti kalau daerahnya beda lagi ya udah. Contohnya ngambil pariwisata ya udah memuat informasi mengenai pariwisata di daerah tersebut. Website berada pada server subdomain. Ketentuan ketiga, buat satu website subdomain FTP dari website utama dengan ketentuan sebagai berikut. FTP berada pada server utama. Nah, perhatikan. Si FTP itu diaktifkan di dalam service server utama. Ketentuan FTP ini ada 2 poin, membuat 2 user dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk poin pertama, user 1, user 2. User 1 itu kan diganti nama depan salah satu anggota kelompok dengan ketentuan punya aksesnya RWD. Ya udah contoh aja, misalkan dari dalam satu kelompok ada yang namanya Stephen. Nah, berarti user 1 itu diganti dengan nama Stephen, terus user 2 misalkan ada yang namanya Andrew. Berarti user 2 itu sama dengan Andrew. Oh, ada lagi nih ganti namanya, ada yang namanya misalkan Bambang. Ya udah, berarti bisa dialokasikan jadi user 2 menggantikan si Andrew atau menggantikan si Stephen. Jadi bebas sebetulnya dari kelompok anggota kalian nama depannya aja. 2 user. Kemudian poin 2, membuat 2 file dengan ketentuan sebagai berikut. File 1, nama file sama dengan kelompok, terus kelompok berapa nih kalian? Misalkan kelompok 1, underscore, nama domain .text. Nah, contohnya tadi Kepulauan Lama kan tadi kan kalau di awal kita pakai dot ya, kepulauan.lama.text. Karena ini extensionnya untuk file, digabungin jadinya Kepulauan Lama.text. Kemudian pariwisata juga, pariwisata Kepulauan Lama.text. Itu berlaku juga untuk nama-nama daerah lainnya yang menggunakan spasi. Kemudian semua file diupload ke dalam web server utama. Tampilkan hasil upload file.
Referensinya di mana nih, Kak? Oh, referensinya tenang aja. Ini ada di modul DNS dan FTP. Nah, ini mungkin ketika keluar video ini, itu kalian belum baca, tapi di pertemuan selanjutnya itu seharusnya udah dapat informasinya untuk pengerjaan DNS dan FTP itu sendiri. Oke, nah tentunya sudah selesai. Oke, nah terus nanti kalau ada yang dibingungkan atau ada yang merasa kurang jelas nih mengenai penjelasannya atau mengenai konsepnya, itu silakan kalian bisa juga komen di YouTube. Ini bakal dipublish juga kan di YouTube. Itu bisa komen di kolom komentar. Nanti insya Allah saya juga bantu respon sama teman-teman tim tugas besar. Terus nanti kalau masih dibingungkan juga bisa diskusi di grup WhatsApp kalian setiap praktikan, setiap kelas kan ada grupnya kan ya. Itu bisa didiskusin tuh di situ sama aslep-aslepnya. Sehingga nanti yang tadinya tabu jadi jelas pengerjaannya. Terus sekali lagi diinformasiin kalau ada yang dibingungkan, ditanyakannya kalau bisa disertakan gambar. Ya bagus-bagus pakai video. Jadi nanti ketika troubleshooting bareng-bareng sama Aslab sama praktikan lain di dalam grup WhatsApp, itu kalian lebih mudah mendapatkan solusinya dan nggak dibuat bingung sama penjelasan kalian sendiri yang menggunakan cuman teks doang. Kan ini kan bikin keder. Oke, seharusnya video ini publish di pertemuan minggu ini. Nah, minggu ini berarti sekarang tanggal berapa? Nah, ini seharusnya dipublish di minggu ini. Dan kalian masih ada waktu sampai ke pertemuan 11. Dimanfaatkan sebaik-baik mungkin untuk sisa waktunya karena yang perlu diperhatikan kita menggabungkan beberapa konsep modul dan silakan dibuka kembali modul-modul yang udah kalian sebelumnya pelajari karena kita mengambil atau mengadaptasi semua dari sana. Jadi nanti nggak usah bingung, kok ini nggak ada di modul, kok ini nggak ada di sumber modul. Nah, kalian udah baca belum modulnya? Jangan-jangan kelewatan. Karena semua yang diambil sebagai referensi tugas besar itu ada di modul. Jadi tenang saja. Oke, silakan dikerjakan baik-baik. Eh, Terima kasih, selamat mengerjakan semua praktikan. Semoga berjalan dengan lancar dan tidak ada kelompok yang mengalami kegagalan untuk penjelasan mengenai tugas besar ini. Karena jadwalnya hanya sekali dan tidak ada jadwal pengulangan. Karena otomatis kita itu sudah memasuki mendekati jadwal UAS. Nah, itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini mana nih? Handycam ya.